Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di skip dulu ya. Tapi kadangkala ada banyak orang yang belum mengerti tentang perhantuan. Maksudnya proses kenapa manusia kok jadi hantu. Ini sudah merasa mampu, merasa bisa. Yang dibincangkan soal ketuhanan. Nah ini perhantuan yang paling dangkal saja belum paham, belum mengerti, tapi seakan-akan sudah menjadi orang yang mengerti, yang dibincangkan soal ketuhanan ini. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan yang seperti itulah. Begini Mo, ini saya mau bertanya, masih penasaran lah tentang masalah kok mayat itu sampai dimakan ulat sampai busuk seperti itu. Kan penjelasan kemarin tuh saya masih kurang paham seutuhnya gitu. Oh, yang masalah mayat tuh, mayat busuk gitu toh. Untuk bisa memahami secara keseluruhan, sebetulnya kan kita itu harus tahu dari mana asalnya kita itu bisa hidup di muka bumi ini, kemudian kemana kita nantinya pulang atau kemana kita nantinya kembali. Itu pernah yang saya dengar bahasa Ya, bahasanya seperti itu. Bahasa-bahasa seperti ini yang masih sering mengucapkan itu orang-orang Jawa biasanya. Ada di dalam pembahasan sangkan paraning dumadi. Sangkan itu dari mana? Dari mana kita berasal? Paraning itu kemana kita akan pulang atau kita akan pergi. Nah sebenarnya ini ada kaitannya dengan banyak hal tentang kematian manusia itu. Nah yang jelas yang pertama kita harus tahu, setelah meninggal dunia ini kemana perginya manusia. Nah ini untuk lebih jelasnya sedikit akan saya jelaskan tentang kemana perginya manusia setelah meninggal dunia. Manusia setelah meninggal dunia itu yang pertama, bila mana manusianya ketika hidupnya itu sudah tidak punya keinginan duniawi, dan amal perbuatannya ketika hidup itu penuh dengan kesolehan, dengan kepositifan, maka dengan sudah tidak adanya keinginan duniawi dan kepositifan yang berlebihan ini atau yang bagus ini, maka manusianya akan langsung masuk ke alam keabadian atau alam syahir, atau kalau orang Jawa bilang alam kelanggengan. Ini yang pertama. Nah kemudian yang kedua, kemana perginya manusia itu setelah meninggal dunia? Nah itu ada di alam antara atau alimantoro. Itu bagi orang yang meninggalnya itu seperti apa? Yang sudah tidak punya keinginan duniawi, tapi amal solehnya tidak cukup untuk bisa pulang ke alam antara itu. Jadi alimantoro atau alam antara ini, nah ini menunggu bisa masuk ke alam keabadian, atau harus nunggu dulu masuk ke alam kelanggengan, Antri. Makanya memunculkan tata cara yang menjadi adat pada akhirnya. Ada selamatan 3 hari. Oh, tahlilan itu ya, termasuk itu. Ada 7 harian, ada 40 harian. Nah itu ditujukan untuk mendorong agar segera bisa masuk ke alam kelanggengan itu. Makanya mantra atau joponya orang Jawa kalau sudah ada acara selamatan untuk orang yang sudah meninggal, pada ngodalane jembaro kubure enggal bisa mlebu ana ing kelanggengan. Maksudnya lebarlah jalannya ini dan terangkanlah agar segera masuk di alam keabadian. Berarti tahlil ini sangat bagus sekali. Luar biasa. Luar biasa khasiatnya. Iya, luar biasa, fadilah dan manfaatnya itu luar biasa. Makanya mungkin ada golongan orang-orang yang tidak tahu
atau belum mengerti tentang tahlilan terus kemudian mengharamkan atau tidak bolehkan, ini belajarnya masih belum cukup. Ngopinya juga kurang jauh gitu. Berarti masih kurang makan garamnya. Nah, mungkin kurang berkuintal-kuintal ini makan garam kehidupan dan garamnya pemahaman tentang agama. Itu yang kedua, di alam antara. Nah inilah ada kemudian saudaranya, anak cucunya kemudian mendoakan, ada acara-acara membacakan ayat-ayat suci termasuk tahlilan itu tadi. Fadilah dan manfaatnya diberikan oleh si arwah yang masih di alam antrian, alam antara itu tadi. Kemudian kemana perginya? Ini yang ketiga, manusia setelah meninggal dunia. Bagi orang-orang yang amalnya soleh, sebetulnya amal kebaikan ini ketika ingin masuk ke dalam golongan yang pertama, ini amal baiknya, positifnya ini sudah mampu sebetulnya. Tapi karena masih punya keinginan duniawi, maka mereka tidak bisa masuk ke golongan yang pertama itu tadi. Karena syarat untuk bisa masuk ke golongan yang pertama, bisa langsung masuk ke dalam alam kelanggengan, alam keabadian itu, sebiji tanah pun sudah tidak boleh mempunyai keinginan duniawi. Sudah jenuh. Ya. Amalnya baik, tapi masih punya keinginan duniawi, maka dia tidak bisa. Ya tidak bisa langsung pulang atau menuju alam keabadian itu tadi. Ya contohnya begini, ketika masih hidup itu sebelum meninggal dunia punya keinginan yang belum terselesaikan. Wah, hidupku ini sebagai wujud pengabdianku kepada Tuhanku, aku kepengen bikin langgar lah, bikin surau lah, meskipun kecil-kecilan. Nah ini kan keinginan baik. Nah kemudian sebelum mewujudkan cita-citanya atau keinginannya ini tadi, jasadnya sudah tidak kuat, kemudian meninggal dunia. Nah, ini di golongan yang ketiga, makanya orang meninggal di golongan ketiga ini akan dikumpulkan jadi satu juga. Itu namanya alamnya wong saleh. Kalau orang Jawa bilang itu golongan orang-orang soleh yang masih punya keinginan dunia, yang nantinya akan dibangkitkan kembali. Yondilalah, ini secara kebetulan bagi bahasa manusia. Tapi tidak ada kebetulan istilah ini untuk Tuhan. Mana ada Allah itu mengatakan kebetulan, tidak. Itu kan hanya bahasa manusia yang kebetulan tidak mengerti yang akan terjadi. Nah kemudian yang golongan ketiga itu setelah dibangkitkan kembali jadi anaknya orang kaya sehingga mampu melanjutkan cita-citanya yang belum terselesaikan. Nah kemudian yang keempat adalah orang-orang yang dosanya itu banyak sekali ketika hidupnya. Jadi negatif melulu di dalam kehidupannya itu yang dilakukan. Orang-orang jahat lah, orang-orang yang buruk. Kemana perginya bagi orang-orang jahat, orang-orang yang buruk ini? Yang kelakuannya ketika hidup kayak sapi mungkin ya, kayak kambing, kayak kucing, kayak binatang lah. Perginya manusia-manusia yang jenis ini pada akhirnya dikelompokkan lagi menjadi satu, namanya alam pepeteng, alam yang gelap. Petang gelap. Nah, ini dikumpulkan di situ itu, dan nanti juga akan dibangkitkan kembali, akan menerima balasannya. Ini loh balasannya. Semasa hidup ini kan dibangkitkan kembali, maka dia akan menerima akibatnya atau menerima hukumannya. Nah itu kemana perginya yang golongan keempat. Nah kemudian yang kelima, yang terakhir ini, yang belum bisa pergi kemana-mana karena keinginan manusianya itu sebetulnya masih kuat sekali di muka bumi ini, atau karena suatu sebab lari dari tanggung jawab kemudian mematikan diri, Bunuh diri ya termasuk bunuh diri, minum
meracun, ada kalanya sampai karena mungkin ada masalah pribadi kan. Nah, kemudian menabrakkan diri kayak semacam kecelakaan. Nah, ini tempatnya tetap di alam nyata ini, tapi jasadnya sudah rusak. Nah, inilah yang dimaksud arwah gentayangan. Belum bisa pergi dari alam nyata ini. Jadinya arwah gentayangan atau hantu atau dedemitan kalau dalam bahasa Jawa. Jadi hantu itu asal muasalnya dari sini. Tapi kadangkala ada banyak orang yang belum mengerti tentang perhantuan. Maksudnya proses kenapa manusia kok jadi hantu. Ini sudah merasa mampu, merasa bisa, yang dibincangkan soal ketuhanan. Nah ini perhantuan yang paling dangkal saja belum paham, belum mengerti. Tapi seakan-akan sudah menjadi orang yang mengerti, yang dibincangkan soal ketuhanan ini. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan yang seperti itulah. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk golongan yang tahu diri lah. Ya, yang nggak tahu diri, kemampuan diri. Kalau nggak ngerti ya nggak ngerti saja. Artinya nggak usah mengada-ngada atau nggak usah mengarang-arang cerita. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kemudian kenapa orang meninggal dunia ini pada akhirnya busuk termakan oleh ulat yang terbentuk dari dalam dirinya sendiri. Nah, yang di pertemuan yang sudah mengatakan bahwa orang-orang ini yang suka memakan makanan yang dari hewan. Ini akan saya pertajam sedikit ini. Nah, pertajam sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau mengacu kepada kemana perginya masing-masing manusia ini tadi ya, masing-masing golongan, kemudian akan dibangkitkan manusia itu setelah dimasukkan ke dalam antrian kan, antrian mau dihidupkan kembali. Ini sebetulnya akan berbincang soal reinkarnasi ini sebetulnya, masuk ranahnya reinkarnasi. Dibangkitkan kembali kan, akan menerima karma palanya atau karma baiknya. Nah, yang golongan ketiga, golongan orang saleh, hidup di kemudian hari, dihidupkan kembali ini maksudnya, dia akan menemukan kemuliaan-kemuliaan, kenyamanan-kenyamanan hidup. Lah yang golongan keempat yang dikumpulkan di alam gelap ini juga akan menerima, kemudian ada yang hidupnya sengsara karena kesempatan hidup sebelum hidupnya yang itu tadi. Nah, ini diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kesempatan yang baik, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kemudian ada yang kelakuannya karena sering makan kambing, kelakuannya kayak kambing. Nah, pada akhirnya akan diciptakan seperti kambing atau jadi kambing betulan. Nah, kalau suka makan ayam, pada akhirnya bisa dilahirkan kembali, bisa dibangkitkan kembali, bisa jadi ayam atau bisa derajatnya seperti ayam. Yang suka makan sapi di kemudian hari dibangkitkan kembali, bisa jadi sapi betulan atau derajatnya si sapi. Nah, makanya di sini ini karena permasalahan keburukan-keburukan manusia yang sudah dilaluinya kemudian meninggal dunia, dikumpulkan kemudian lagi dibangkitkan lagi, ini berdasarkan budi pekerti yang dimilikinya hidup di masa lampau. Makanya di masyarakat kita ini kalau dilahirkan kembali tidak dijadikan seperti sapi betulan, tapi yang jelas sifat dan perilakunya kayak sapi. Bermakna juga manusia yang punya derajat seperti sapi. Begitu juga yang sifat dan kelakuannya kayak kambing, maka derajatnya meskipun berwujud manusia, ya derajatnya kambing. Kemudian ada lagi yang kelakuannya kayak anjing, dibangkitkan kembali. Kalau tidak jadi anjing betulan, atau tidak jadi kambing betulan, atau tidak jadi sapi betulan. Nah,
maka derajat manusianya seperti anjing. Makanya kan tidak heran di masyarakat kita ini, kadang ada temennya yang kelakuannya kayak sapi. Manggilnya apa? Pi, sapi, mau kemana kamu, Pi? Sapi. Oh, manusia kok dipanggil sapi? Nah, ini kan jelas sering terjadi. Ada temennya ya wujud manusia, wah sui no, ini anjing ini loh, coba kayak begitu. Manusia tapi derajatnya derajat hewan. Oh, kambing ini wedus ini loh, manusia bentuk manusia ya disamakan dengan kambing. Coba rendahnya derajat manusia. Jadi manusia tapi masih berwujud manusia, tapi derajatnya direndahkan oleh Allah Ta'ala ini menjadi derajatnya hewan seperti yang disebut. Itu sebetulnya belum seberapa sebetulnya. Hanya sering memakai sifat-sifat hewan itu tadi saja, sehingga di kehidupan berikutnya derajatnya diturunkan menjadi derajatnya hewan. Lah, misal di kehidupan masa lampau itu memang persis seperti binatang yang dia makan. Misalkan kelakuannya persis kayak kambing. Maka ketika dilahirkan kembali, benih hidupnya terlempar di kandungan si kambing, maka lahirlah si kambing. Jadi kambing, ya kan? Jadi kambing beneran. Jadi kambing beneran. Kalau yang kelakuannya kayak sapi, jadi sapi betulan, karena sudah keterlaluan miripnya dengan kelakuannya si hewan itu tadi. Nah, kemudian jadi kambing, jadi sapi, disembelih oleh manusia, dimakan. Itu artinya apa? Artinya manusia yang menyembelihnya, kemudian manusia yang memakannya ini memakan sesama manusia yang sedang menjalani hukuman dari Tuhan. Gitu loh. Wujud secara fisiknya kan kambing, tapi asalnya kambing ini dari mana? Dari kehidupan manusia yang lalu, ini kehidupan masa lampaunya ini, yang persis kambing itu sembelih dimakan. Berarti yang sebenarnya kalau kita merunut kawruh kasunyatan, nah ini merunut hakikatullah hakikat, kenapa tuntunan hakikat itu tidak memperbolehkan manusianya memakan binatang. Ternyata kambing yang kita sembelih, sapi yang kita sembelih, yang kita makan ini manusia yang sedang menjalani hukuman. Nah, artinya apa dengan bahasa orang sekarang? Manusia yang masih suka makan binatang itu adalah kanibal. Perlu digarisbawahi. Nah, coba. Lah, yang asli kambing, asli sapi, asli ayam tidak berdampingan dengan manusia seperti ini. Yang asli memang kambing, asli memang sapi, ya di hutan sana. Masuk hutan sana. Yang tidak terjamah oleh manusia. Yang masih ada di sekeliling manusia ini adalah sebetulnya yang dulu itu manusia-manusia yang sekarang dibangkitkan menjadi hewan saking kelakuannya ya mirip-mirip hewan yang dimunculkan atau dilahirkan sekarang. Makanya jangan heran, oh kambing itu kok pintar kayak manusia ya. Ya kucing itu kok pintar kayak manusia ya. Kuda itu kok ya pintar betul kayak manusia. Oh monyet itu kok pintar betul kayak manusia. Ya memang asalnya dulu manusia. Nah ini kan kalau kita mau berpikir. Ya, jadi ngeri kan kalau mau makan binatang. Jadi ngeri ini. Ini kalau terdengar penjual daging, saya dihujat ini. Saya dihujat ini. Oh, itu ajaran sesat itu. Paling kan begitu. Ini karena apa? Menyesatkan informasi yang seperti ini karena terancam bisnisnya. Nah, kebanyakan orang suka mengklaim dirinya paling benar, kemudian juga gampang menjudge atau menghakimi orang bahwa orang itu sesat, itu kan karena kepentingan secara pribadinya tersentuh atau tersudut, begitu loh. Tapi tidak apa-apa. Niat saya tidak sejauh itu. Jadi menerangkan sedikit pengertian ini tidak ada niat yang tidak baik. Ya minimal untuk yang hadir ini bisa memahaminya. Minimal
paham saja. Saya nggak melarang kok, kalau mau makan kambing ya silakan. Ya kan duit-duitnya sendiri. Ya tapi setidaknya direnungkan lah. Ya setidak-tidaknya kan Dipikirkan dulu lah. bisa dijadikan bahan renungan. Ya. Bila mana sudah betul-betul mengerti, akhirnya bisa membuat kesimpulan. Iya. Nah, toh kalaupun ada sesuatu kesimpulan yang baik yang dihasilkan oleh renungan kita sendiri, kebaikan ya kita sendiri yang akan mendapatkannya. Nah, ketika kembali ke soal kenapa jadi bangkai itu tadi, ketika kita memahami hakikat yang seperti ini, ketika kita meninggal dunia pun kita mampu membawa serta roh-roh yang ada di dalam diri kita, sehingga mayat kita nanti tidak akan busuk. Nah, bukankah tidak busuk itu ciri-ciri orang-orang yang diterima di sisi Tuhan? Apa enggak kepengen sesuatu hal yang baik seperti itu? Pengen lah. Nah, makanya ini bahan renungan saja lah, nggak ada niat dan tujuannya tidak baik. Mau makan sapi, mau makan anjing, terserah. Duit untuk membeli duit-duitnya sendiri kok. Ngapain saya harus melarangnya? Cuma sedikit memberi bahan renungan saja. Nah, mungkin mana yang ada kaitannya dengan perbincangan ini tadi yang belum paham. Jadi di kesempatan lain sudah nggak nanyakan yang seperti ini tadi, karena bahasan-bahasan yang lain kan masih banyak yang pernah kita dengar, yang pernah kita saksikan, tapi kita belum memahaminya. Ayo kita bincangkan di sini. Kalau sudah tidak ada yang punya, ini saya anggap bisa memahami lah. Saya anggap juga sudah punya renungan-renungan untuk menentukan makanan yang akan dimakan kedepannya itu makanan yang kayak apa. Nih bahan renungan yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua yang hadir di sini. Dan bermanfaat bagi siapa saja yang kebetulan melihat atau mendengarkan obrolan kita ini. Sekali lagi, saya tidak ada niat yang tidak baik, hanya sedikit bertukar pikiran. Tidak ada niat yang tidak baik, khususnya niat kok sampai melecehkan atau tidak setuju dengan pendapat orang, tidak. Semua pendapat insya Allah saya hargai. Mana yang lebih masuk akal dan bisa diterapkan, kalau itu baik, kenapa tidak kita mencoba melaksanakannya. Cukup sampai di sini dulu. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.